Hello students, welcome to an English lesson with Miss Adwi. Now we are going to learn about chapter 4. The title is about invitation. In this chapter 4, we have the theme. The theme is come to my birthday please. So, di bab 4 untuk kelas 8 kita belajar tentang kartu undangan. Di kartu undangan temanya tentang come to my birthday please. Okay, next, the purpose of the lesson. They are four purposes. The first, to identify the social function, generic structure, and the part of the text. Second, to express how to do something or how to invite something. Third, to design the invitation card digitally. The fourth, to create a dialogue about how to do something or how to invite something. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui kegiatan discovery learning ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks ungkapan menyuruh dan mengajak atau mengundang. Yang kedua, mengemukakan ungkapan menyuruh, mengajak, dan menanggapi. Yang ketiga, mendesain kartu undangan digital. Yang keempat, membuat dialog sederhana tentang ungkapan menyuruh dan mengajak atau mengundang minimal 3 kalimat. Jadi yang pertama fungsinya dan bagian-bagiannya, yang kedua cara pengucapannya, yang ketiga cara membuat kartunya, yang keempat cara membuat dialognya dalam sebuah kalimat. Ya, this is invitation. Artinya undangan. Pasti kalian pernah ya mengundang temannya, saudaranya, atau membuat kartu undangan. Nah, biasanya kartu undangan itu untuk sesuatu kegiatan yang bersifat bahagia, seperti ulang tahun, pernikahan, acara event syukuran gitu ya. Nah, di sini kita mau belajar tentang how to invite in a birthday party, cara mengundang dan membuat kartu undangan dalam tema ulang tahun. Ya, invitation, undangan. Pasti kalian pernah ya mengundang seseorang atau membuat kartu undangan, utamanya untuk tema ulang tahun. Nah, in English we're going to learn about invitation card, ya. Nah, definisi dari undangan ya, is an expression when someone asks someone else to do something. Jadi, ungkapan invitation undangan ini adalah ungkapan ketika seseorang akan meminta sesuatu atau akan melakukan sesuatu. Nah, tujuannya buat apa sih? The purpose of invitation is used to invite someone or more to go to a place or to do something. Jadi tujuannya biasanya untuk mengundang seseorang atau mengajak seseorang pergi ke suatu tempat atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Next, the example of invitation. Yang pertama kita pakai would you like to, pakai kata would. After would you like to, kalian follow by verb, kata kerjanya.
mau ngapain. Misalnya, would you like to come to my wedding party? Would you like to come to my birthday please? Atau would you like to go to somewhere? Yang kedua, kita pakai how about tambah gerund ya. Gerund itu verb ditambahkan dengan ing. Contohnya, how about visiting her at the hospital? How about going to the cinema? Yang ketiga, pakai kata let's. After the word let's, kita follow by verb one. Habis let's, diikuti dengan kata kerja yang pertama. Let's play, let's go, let's come. Jadi nggak boleh pakai ing, yang boleh pakai ing hanya untuk how about. Yang keempat, you were invited to. Nah, setelah kata to wajib pakai kata kerja pertama. Contoh, you are invited to the school meeting. You are invited to my home. You are invited to the restaurant. Gitu. Okay, respond an invitation. Nah, responnya bisa positif, bisa negatif ya. Di sini respon positif, misalnya tadi kan would you like to bla bla bla. Nah, kalian jawabnya bisa I love to, thanks, atau thank you, atau it sound good, atau it must be a great time, atau that's a good idea. Untuk respon yang refusing atau menolak bisa pakai kata sorry, atau I can't, atau I think, I cannot, atau I'm really want to come but, biasanya pakai but. Next, there is two type of invitation. Jadi ada dua jenis kartu undangan ya, dibagi menjadi dua jenis. The first, formal invitation, and the second one is informal invitation. For formal invitation is usually to originate from university and a kind of it. Normally, formal invitation is written invitation. Contohnya ada ya di sini. Kalau formal itu biasanya dipakai buat surat menyurat dari instansi. Nah, biasanya pakai kartu undangannya, bagian-bagiannya ada tanggal, alamat, kalimat pembuka, isinya. Harus wajib ada body of the paragraph, kayak tanggal acaranya, waktunya, tempatnya, kalimat penutup, terus ada pengirimnya, bisa pakai sincerely atau dengan hormat ya. Nah, yang kedua, informal invitation is a person invitation given to a friend, family, or someone you close. Jadi kalau informal ini lebih casual, jadi undangannya undangan biasa, biasanya buat diberikan ke teman, keluarga, saudara, sahabat. Nah, kalimat-kalimatnya juga lebih sederhana. Ada kalimat pembukanya, ada salam pembukanya, tapi biasanya nggak ada tanggal. Kemudian body of the paragraphnya, kontennya sama, harus ada tanggal acaranya, tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian ada penutup, ada pengirimnya, biasanya nggak pakai sincerely tapi with love, atau your best friend, atau lovely ya, seperti itu. Okay, the next is the dialogue of invitation. Tadi kan kita sudah belajar tentang kartu undangannya. Sekarang kita belajar tentang cara membuat dialog undangannya.
This is the example of dialogue. Ada contoh dialognya ya. Hello, good morning. Hi, good morning. Do you have any free time tonight? I think so. Would you like to go to my party? Is that your birthday party? Oh, okay. I will go there. See you too, gitu. Jadi yang pertama ya basa-basi dulu. Pagi, kamu ada acara nggak malam ini? Enggak katanya. Nah, would you like? Pakai kata would you like. Mau nggak kamu datang ke pestaku? Oh, kamu ulang tahun ya? Iya. Ya, mau gitu kan. Nah, kita pakai kata would you like. Lanjutan dari dialognya, yes, it's my sweet 17. I would like to celebrate it with my beloved friend and family. That must be great time. Yeah, you can invite someone else to come. Okay. Jadi ada penjelasannya. Aku ini ulang tahun ke-17ku, jadi aku ingin merayakan dengan teman-teman yang tersayang sama keluarga tersayang. Wah, itu ide bagus ya, waktunya tepat katanya. Ya, kamu boleh undang yang lain. Oke. Oke, tadi kita udah identifikasi bagian-bagian dari kartu undangan, fungsinya, terus kita udah tahu cara bikin kartu undangannya, terus kita udah tahu dialognya juga, kata-kata yang dipakai pakai would, pakai how about. Nah, sekarang kita mau belajar cara mendesain atau membuat kartu undangan digital. Kalau yang manual kan bisa bikin sendiri ya, kreasi sendiri. Bisa pakai kertas warna, kertas karton, dikreasi sendiri, tulis sendiri. Nah, kalau yang digital biasanya kita pakai aplikasi. Nah, ada banyak aplikasi yang Ibu akan jelaskan. We are going to use Canva. Nah, di sini juga nggak cuman bisa bikin kartu undangan, Canva juga bisa edit foto, edit video, bikin sertifikat, piagam, dan banyak lagi. Nah, biasanya kita upload di Play Store. Buat yang pakai Android, logonya C kayak gini, warna biru, tulisannya Canva. Nah, habis kalian install, kalian registrasi pakai akun Gmail kalian. Setelah itu muncul kalian mau edit apa, dipilihlah yang card. Disitu banyak template-nya, cari template yang gratis, nggak usah yang premium karena yang premium berbayar. Setelah itu kalian bisa ganti tulisannya, warnanya, size-nya, gampang ya. Setelah dirasa bagus tulisannya, kalian bisa tambahin gambar pakai insert, ada foto, ada ilustrasi, ada simbol, ada table, banyak. Di situ kalian bisa kreasi sendiri. Setelah itu kalian save. Nah, save-nya juga ada banyak format, bisa pakai PNG, JPG, bebas lah kalian ya. Nah, setelah itu kalian tentuin dulu ukurannya, mau ukuran yang seperti apa. Di Canva udah di setting, bisa ukuran seperti WhatsApp story, Instagram, Facebook, beda-beda ya. Buat poster beda-beda, jadi kalian pilih sendiri, kalian oprek sendiri. Logo Canva-nya bentuknya C, warnanya putih, background-nya biru ya. Okay, students, do you get it? If it's not clear, you can ask me by chatting in OA or telepon me, ya. I hope you understand my explanation. Thanks for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the exercise, buat latihannya, kalian back to your
Google Classroom. Kalian buka, look at the Google Classroom about the exercise, lihat tugasnya, tanggalnya, kemudian kerjakan secara mandiri. Jangan lupa kalian absen dulu ya, don't forget to check your attendance by double click the present mark. Nah, disitu kalian kerjakan dan have a nice day, good luck. Kumpulkannya bisa upload di Google Classroom atau kalian send email, atau kalau nggak bisa kalian bisa japri via WA ya. Terima kasih.